Hadir Pak, hadir Pak. Hadir. Tarik. Hadir Pak. Fahri. Gifarul Fikri. Gifarul Fikri. Nggak ada. Gifarul Fikri. Gugus. Gugus Hadir, Budi. Pak. Ahmad. Hadir. Ahmad. Ahmad nggak ada. Hayatul Fahri. Hadir, Pak. Iin. Hadir, Pak. Ismiatul Muawiyah. Hadir, Pak. Kasman. Laila Aghunia. Lobby Pangestu. Lutfiana. Hadir, Pak. Hanif Muaffa. Hadir Pak. Muhammad Sahrul Ibrahim. Hadir, Pak. Mubarakatul Aulia. Muhammad Fathul Mubin. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Rifki. Hadir Pak. Muhammad Afifuddin. Albaro. Hadir, Pak. Al-Falah. Hadir, Pak. Arifin. Muhammad Arifin. Muhammad Didi Izzuddin. Hadir Pak. Hasan Albana. Hadir, Pak. Iqbal. Muhammad Reza Fahlevi. Hadir Pak. Sabikul Umam. Saiful Arif. Yazid Al-Khaira. Hadir Pak. Muhammad Ikhlasul Ro'id. Hadir, Pak. Rian. Hadir Pak. Rifki Fajar. Hadir, Pak. Rian Alvita Hafiz. Salim. Hadir, Pak. Supriyanto. Hadir, Pak. Hadir. Syafiqur Rahman. Tengku Raja Aulia. Hadir, Pak. Thomas. Hadir, Pak. Zainal Jamin. Hadir, Pak. Nova Rosawanda. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nasih Amin. Hadir, Pak. Hadir. Kausar. Kausar. Hadir, Pak. Baik. Oke, sudah ya. Baik, kita langsung materi aja ya. Semoga bisa tampil ini. Nggak bisa juga ya. Nanti saya sudah kirimkan ke ini ya kayaknya tadi ya, ke Mas Alwi. Untuk Pak, udah slide ada di grup. pertemuan hari ini. Jadi Mas Alwi tolong bisa di-share ke grup ya. Teman-teman, hari ini kita bicara jadi mencoba memahami apa itu hakikat entrepreneurship yang menjadi amanah kita selama setengah tahun bersama saya. Kita akan mengkaji tentang dunia entrepreneur atau dunia wirausaha. Jadi kalau secara definisi, jadi kalau biasanya kita di dunia akademik selalu memulai dengan definisi dulu, pengertian.
Wirausaha itu terdiri dari dua kata ya. Yang pertama wira itu artinya pejuang. Perwira itu pejuang, pahlawan atau bisa disebut sebagai manusia unggul gitu. Usaha kita tahu, usaha itu amal perbuatan. Jadi dengan demikian dari kata wirausaha sebenarnya bisa kita pahami bahwa wirausaha itu adalah orang-orang mulia, sosok pahlawan yang mencoba untuk berdiri di kaki sendiri, membuat satu lapangan pekerjaan yang kemudian keuntungannya tidak hanya pada diri sendiri, pada orang lain ya. Jadi ini bagian dari mengamalkan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau mental kita pegawai, kita bergantung pada orang. Tapi kalau kita wirausaha, maka itu artinya kita akan mempekerjakan orang, banyak menunduh orang, ya, berbagi kepada orang. Nah, selain kata wirausaha, biasanya dunia usaha yang semacam ini dikenal dengan nama entrepreneurship. Nah, tentu kita akan coba dalami apakah kemudian seluruh orang yang membuka lapangan pekerjaan itu seorang entrepreneur. Nanti kita akan lihat. Nah, apa itu entrepreneur? Entrepreneur adalah satu sikap ya, jiwa atau kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berguna. Saya sering mengatakan dunia entrepreneur itu adalah seperti sihir, seni mengubah tanah menjadi emas. Jadi seorang entrepreneur itu punya kemampuan daya sihir, itu daya pikat. Jadi melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, menciptakan sesuatu yang nampak biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang berharga. Itulah sesungguhnya entrepreneur. Nah, mungkin kita akan melihat ya, mungkin yang paling mudah itu kita kasih ilustrasi ya, seperti apa dunia entrepreneur. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan itu, dunia entrepreneur itu dunia gila-gilaan gitu. Dunia yang penuh dengan imajinasi gitu. Maka ketika orang ditautkan pada imajinasi manusia itu tak terbatas. Yang selalu kunci dari entrepreneur itu adalah creativity. Kemarin saya bilang misalnya di zaman dahulu, ketika waktu itu, jangan bayangkan sekarang, waktu itu tidak ada orang yang sama sekali berpikir untuk menjual air. Karena gimana? Karena air di mana-mana melimpah. Gitu. Di mana-mana air itu ada dan air itu harganya murah. Semua orang punya sumur di kampung, semua orang bisa mengambil air dari sumurnya masing-masing. Tetapi kemudian ada orang yang berpikir genuine, yang out of the box gitu ya. Barang yang semestinya ada di mana-mana tiba-tiba dia package ya. Jadi dia kemas sedemikian rupa yang kita tahu hari ini namanya air aqua, air botolan gitu. Yang dijual adalah kemurnian dari air itu sendiri. Jadi sesuatu yang di mana-mana sudah ada lalu dikemas dan dijual dengan mahal, itu kan kalau di era awalnya itu pasti adalah gagasan gila. Tetapi praktiknya hari ini justru semua orang melakukan itu. Itu pun sama dengan kasus teh botol, misalnya kayak teh botol sosro, itu kan juga demikian. Nah, disinilah seseorang itu bermain imajinasi gitu. Jadi menjual itu bukan kadang-kadang itu yang paling penting itu adalah idenya. Itulah di dunia entrepreneurship. Ketika seseorang berdagang tetapi kemudian tidak ada kreativitas, ya, tidak menciptakan hal yang baru, maka dia tidak bisa disebut sebagai seorang entrepreneur. Ada satu contoh yang bagus yang dulu saya pernah diceritain oleh profesor saya gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman pernah zaman itu mengalami atau tidak. Saya kira kalau usianya hari ini tidak mengalami. Ada peristiwa yang peristiwa itu terjadi itu ketika dunia digemparkan, salah satu orang yang sangat terkenal di dunia meninggal. Ingat nggak? Tahun berapa itu ya? Lady Diana meninggal. Waktu itu dunia digemparkan karena ada seorang yang bernama Lady Diana meninggal.
Semua orang konsentrasi fokus kepada peristiwa Lady Diana meninggal. Dan karena memang pamornya Lady Diana yang sedemikian rupa, maka banyak orang yang kemudian datang ya, para pemimpin-pemimpin dunia itu datang ke sana. Ada satu orang pemuda yang kemudian melihat itu sebagai sebuah momentum, tahu nggak? Ada satu orang pemuda melihat itu momentum, dia bilang begini, kalau ada orang penting seperti Lady Diana meninggal, maka orang yang datang itu rasanya aneh kalau orang datang melakukan belasungkawa tidak ada bunga gitu. Maka dia putuskan ya, kemudian menyewa helikopter itu membawa semua bunga yang ada di satu pulau yang jauh di luar Inggris gitu. Diborong semua sama dia dalam waktu sekejap gitu. Dibawa semuanya untuk memastikan bahwa ketika orang datang mendatangi Lady D gitu ya, menyampaikan dukanya itu merasa tidak hambar, jadi karena tidak ada bunga, sehingga kemudian waktu itu semua orang membeli bunga dia, sehingga kemudian masuk media katanya, sampai tiba-tiba ada orang yang melihat itu masuk perdebatan tentang etika, apakah orang meninggal dimanfaatkan sedemikian rupa. Tapi itu yang jelas cara sebuah pilihan yang sangat cerdas bahwa dalam satu masa yang sangat pendek, orang itu menghasilkan keuntungan yang luar biasa dari menjual bunga. Nah inilah yang disebut kita masuk ke dunia entrepreneur itu, dunia creativity. Nanti teman-teman bisa kemudian melihat di sekeliling teman-teman, apa yang sebenarnya, apa yang pernah terjadi di sekeliling yang bisa kita jadikan contoh untuk memperluas pengertian tentang entrepreneur ini. Nah, definisi yang lain, entrepreneur ya, berkenaan dengan entrepreneur ini. Entrepreneur merupakan satu ketetapan hati seseorang untuk tetap bekerja secara diam-diam dengan penuh ketidakpastian, dengan mengubah, dengan maksud ingin mengubah sebuah mimpi menjadi kenyataan. Ini poin-poin penting yang berkenaan dengan entrepreneur. Teman-teman, ada satu cerita begini ya, satu cerita ini, cerita berkenaan dengan keteguhan seorang entrepreneur gitu. Ada satu perkampungan di bawah bukit. Ini cerita. Satu kampung di bawah bukit yang kalau dia di kampung itu tidak ada air sama sekali. Ya, karena mungkin wilayah yang bukit itu kapur itu sehingga air menjadi susah. Nah, tapi ada mata air di puncak gunung yang jaraknya dari kampung itu sekitar 10 kilo. 10 kilo. Semua orang setiap hari membawa ember naik ke sumber air itu, naik ke gunung untuk mengambil mata air itu gitu. Nah, setiap hari orang seperti itu, satu kampung semua orang seperti itu. Nah, ada dua kakak beradik tidak melakukan hal itu gitu. Dia melakukan hal yang berbeda. Pada saat orang pada sibuk mengambil air ke sana, dia mengumpulkan, dia membuat menggali saluran ya, saluran yang bisa memastikan membawa air dari atas gunung sampai ke bawah. Dia pakai peralon gitu ya, pipa gitu ya, saluran itu. Jadi saat yang lain itu setiap hari mengambil air ke sana, dua orang remaja ini sibuk kalau bahasa Jawa itu nitiki gunung itu, menggali gunung itu, membuat saluran itu. Sampai berbulan-bulan dia lakukan, sampai kemudian terjadilah saluran itu, air dari gunung mengalir secara otomatis sampai ke perkampungan. Begitu itu jadi, semua orang di kampung mulai bergantung pada orang itu gitu. Sehingga orang tidak lagi naik ke gunung untuk menghasilkan, untuk mendapatkan air, tapi semua orang itu kemudian mengambil air dari dua pemuda ini. Nah, dalam dunia entrepreneur inilah yang disebut dengan sistem yang bekerja pada diri sendiri gitu. Jadi ada orang-orang yang kreatif yang sibuk membangun sistem. Ketika sistem itu berjalan, dia sudah tidak ngurus sistem itu, tapi sistem itu akan bekerja dengan dirinya, akan menghasilkan uang. Sama gitu. Ketika saluran air itu sudah jadi sampai ke kampung, di mana dia satu-satunya yang buat itu, semua orang satu kampung akan membayar dia kan. Sementara dia sudah tidak lagi bekerja, kecuali hanya maintenance saja, memastikan yang tidak bocor saja gitu.
Nah, bagi teman-teman ini yang punya tradisi keilmuan yang mapan nih, semestinya harus mulai berpikir bagaimana di dunia entrepreneur itu menciptakan sebuah sistem sehingga tidak mengurangi niat kita untuk berdakwah, jadi tidak sibuk menjadikan ilmu untuk mencari uang. Tetapi dakwah ada urusan pribadi, ekonomi adalah urusan sendiri. Jadi dakwah urusan sendiri dan ekonomi urusan sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan keajaiban dunia entrepreneurship. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita lihat pada definisi ya para ahli gitu ya, kewirausahaan adalah Drucker misalnya the ability to create the new and different. Jadi sama tadi yang seperti yang saya ungkapkan, kewirausahaan hakikatnya adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda. Sesuatu yang baru itu macam-macam. Kadang-kadang sesuatu itu sama tetapi dikemas dengan secara berbeda. Yang kemudian membuat mahal itu adalah kemasannya. Itu sangat mungkin. Kadang-kadang sesuatu yang baru itu memang betul-betul baru. Artinya ada teknologi baru yang dihasilkan sehingga orang mengambil itu. Ada orang seperti Facebook gitu ya, atau orang yang menciptakan Zoom, Anda bayangkan saja. Dia berusaha keras menciptakan satu teknologi baru yang namanya Zoom, yang memastikan bahwa tidak hanya 2 orang berdiskusi, tetapi puluhan orang bisa berdiskusi di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Ketika itu betul-betul terjadi, maka sistem akan bekerja dengan sendirinya. Orang tinggal mengikuti itu, sehingga setiap orang yang masuk ke Zoom, dia akan mendapatkan pundi-pundi uang. Itu artinya dia betul-betul menciptakan sesuatu yang baru. Jadi kewirausahaan adalah satu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Itu yang dilakukan oleh Zimmer gitu ya. Zimmer. Lalu kewirausahaan adalah satu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda, yang bermanfaat dan bernilai. Jadi semua definisi-definisi itu kalau kita lihat dari beberapa pakar itu kita bisa simpulkan bahwa pertama selalu ada nilai baru yang ditawarkan gitu. Seorang entrepreneur itu adalah orang yang menciptakan nilai, menciptakan produk gitu. Maka orang selalu berlomba. Hari ini kan orang sebenarnya berlomba dengan kreativitas gitu ya. Maka dari ini terus terang aja ya, di era sekarang ini sudah tidak ada zamannya ada bisnis yang mapan, itu nggak ada. Nggak ada konsep perusahaan raksasa menelan perusahaan kecil. Yang ada adalah orang yang cepat, yang kreatif, yang menyesuaikan dengan zaman, dialah yang kemudian mengalahkan yang besar tapi lambat. Teman-teman pernah memasuki satu era nggak waktu itu? Usianya berapa ya waktu ketika Nokia berjaya gitu? Usia teman-teman berapa itu? Nokia berjaya gitu. Jelaskan Pak. SD, Pak. Masih SD, Pak. SD. Awal. Ya. Oke. Saat itu hampir semua orang pakai Nokia, masih ingat nggak? Semua orang. Jadi kalau nggak pakai Nokia nggak keren gitu ya. Lalu tiba-tiba Android diperkenalkan. Waktu itu Nokia angkuh, dia tidak segera mengadopsi Android, dia bertahan dengan sistem komunikasi yang seperti itu ya. Lalu kemudian berjubellah fasilitas-fasilitas yang baru dari Android itu, yang kemudian perusahaan sebesar Nokia karena dia tidak menyadari bahwa segala dunia ini sudah berubah, dia masih tetap dengan kebesarannya dia, tiba-tiba collapse. Nah, inilah dunia entrepreneur ya. Dunia entrepreneur itu sekarang semua dunia ini hari ini flat itu. Tidak ada besar, tidak ada kecil. Dulu artis itu masuk ke PH ya namanya itu, rumah produksi. Hari ini kan kalau Anda mau jadi artis nggak perlu ke PH kan. Anda tinggal bikin Zoom aja di rumah bisa gitu. Kalau betul-betul ditangkap oleh pasar, Anda akan menjadi artis dengan sendirinya. Hari ini orang tidak perlu mempiarkan gitu ya, menggunakan jasa PR yang besar-besar gitu ya. Kalau Anda itu memang hebat betul ya, misalnya sekarang itu ada yang fenomenal ulama seperti Gus Baha. Gitu. Meskipun di kampung ya kalau mau takdirnya terkenal ya terkenal saja, tidak perlu mengalami proses seleksi gitu.
Nah, disinilah kita harus menyadari dunia kita ini seperti apa gitu. Dunia entrepreneur itu orang yang selalu harus menyiapkan diri dalam perubahan. Itulah yang disebut dengan entrepreneurship gitu ya. Jadi kita pegang kuncinya tadi. Yang pertama adalah kreativitas, yang kedua adalah menciptakan nilai gitu ya. Yang ketiga, nah nilai tambah ini macam-macam ya. Tadi bisa mengembangkan teknologi yang baru, kasus Nokia menjadi Android gitu ya. Lalu menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien gitu. Yang lebih efisien misalnya, kalau dulu orang menggunakan fotokopi, tetapi kemudian tidak efisien, maka akan tenggelam itu ya fotokopi gitu ya. Kita masih ingat zaman kira-kira 10 tahun yang lalu lah. Semua orang itu bergantung pada dua jenis transportasi yang elit gitu. Yang pertama itu Gojek. Gojek masuk elit gitu ya, karena kita bisa atur arahnya kemana. Jadi tidak seperti apa namanya naik angkot gitu. Naik Gojek itu kita bisa minta arahnya kita pesanan khusus untuk kita kemana. Yang kedua adalah taksi. Masih ingat kan taksi gitu. Kalau saya kasus di Jakarta itu kalau kita naik taksi itu sambil dagdikduk gitu. Kadang-kadang ada taksi yang benar itu argonya jalannya pelan. Ada juga yang argonya di tengah jalan tiba-tiba cepatnya bukan main. Tiba-tiba kita sebagai penumpang aja dagdikduk ngelus. Ini kira-kira sampai ke lokasi nanti harus bayar duit berapa, uangnya cukup atau tidak gitu ya. Semacam itu kan. Tapi kemudian kita muncul yang disebut dengan Gojek gitu ya. Tiba-tiba Grab car macam-macam. Tiba-tiba berubah itu ya. Lebih efisien. Jadi dia menawarkan sesuatu yang lebih efisien gitu. Kalau yang awalnya orang naik kendaraan tidak ada kepastian, kalau sampai ke lokasi bayarnya berapa sehingga dia dagdikduk, atau kemudian kalau dia nawar ojek gitu, ojek pangkalan gitu, dia harus sibuk berdialog atau sibuk berdebat tentang pas tawar menawar itu duitnya berapa. Sekarang sudah ada pilihan gitu. Kita masuk Gojek kira-kira uangnya bayar segini, ada kepastian gitu. Kalau mau diteruskan, kalau enggak gitu. Nah, ini yang tawaran yang lebih efisien. Inilah yang disebut dengan entrepreneur. Gitu. Jadi sama-sama jasa gitu, yang kemudian orang lebih efisien. Terus hari ini orang lebih maju lagi. Muncul yang namanya Shopee gitu. Di mana pasar tidak lagi harus memesan tempat toko yang besar gitu. Kalau Anda jalan-jalan ke mall hari ini, mall-mall yang besar manapun sekarang sepi loh. Ya kan? Kenapa? Orang sudah malas beranjak gitu. Daripada pergi ke mall gitu menghabiskan waktu, dia tinggal klik-klik main gadget aja, barang akan diantarkan. Bahkan ada beberapa barang yang kemudian bisa di COD, saking kita tidak menghindari ketidakpastian, jangan-jangan kita transfer uang terus kemudian barang nggak dikirim. Sekarang tawarannya dibalik, uang itu sampai ke kita gitu. Uang sampai ke kita baru kita bayar gitu. Itu kan luar biasa. Ini yang disebut dengan pembaharuan-pembaharuan, inovasi yang menyesuaikan keadaan dan mempermudah realitas. Nah, inilah pertarungan sesungguhnya dari dunia entrepreneur. Di mana targetnya adalah memastikan orang yang menjadi klien kita atau pelanggan kita itu menjadi nyaman sehingga dia akan berbalik lagi. Nah, teman-teman, sekarang muncul pertanyaan, kalau begitu, seberapa penting kita mengapa kita harus jadi entrepreneur? Berapa penting kehidupan kita perlu jadi entrepreneur? Hari ini justru yang menjadi keresahan dari di dunia pendidikan itu begitu. Banyak orang-orang kaum akademis yang sesungguhnya kaum akademis itu orang-orang yang cerdas, yang dia diharapkan menjadi pahlawan bagi masyarakatnya, dia membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya, tapi mentalnya adalah mental kepastian. Dia maunya dikerja di tempat-tempat yang mapan. Gitu. Nah, itulah kemudian alasan kenapa kemudian di dunia akademik macam kita harus ada pelajaran yang disebut entrepreneur. Gitu. Harapan besar ya tentu semua dari kita itu menjadi orang yang mensubsidi negara, bukan orang yang menjadi beban negara. Gitu.
Kalau Anda menjadi pegawai negeri, itu kan Anda menjadi beban negara. Gitu. Karena keberadaan Anda dibayar oleh pajak yang dihasilkan negara. Kalau semua orang berpikir untuk mengambil jadi pegawai negeri, bagaimana yang mensubsidi negara ini? Gitu. Mental-mental entrepreneur ini yang semestinya dibangun. Nah, teman-teman, kenapa kemudian kita harus entrepreneur? Apa keuntungan menjadi entrepreneur? Gitu. Seorang entrepreneur dapat mempunyai kesempatan untuk mewujudkan impian pribadi mereka menjadi seorang pengusaha yang handal. Jadi satu jenis pekerjaan yang kita betul-betul merdeka, berdikari terhadap diri sendiri, yang tidak diatur oleh siapapun, itu adalah entrepreneur. Gitu. Kalau saya hari ini menjadi seorang dosen gitu misalnya, saya masih diatur oleh jurusan gitu. Kalau saya boleh milih, saya nggak mau misalnya ngajar mepet-mepet kayak gini sore begini kan, di mana energinya sudah habis. Tapi jurusan akan mengatakan ini sudah diacak Pak gitu ya. Memang pasnya dengan adanya jadwal segini sehingga kita tidak punya kebebasan. Bayangkan Anda menjadi entrepreneur gitu. Nah, orang-orang anak-anak muda hari ini sebenarnya generasi sekarang sudah tidak nyaman lagi duduk di kantoran, sudah tidak nyaman. Dia pengennya itu ya kayak sekarang kalian ini kuliah saja di mana ini? Muhammad Hasan Albana ini mau kuliah pengennya di lapangan sepak bola, meskipun itu hanya gambar player gitu. Artinya imajinasi dia kan sebenarnya ke situ. Gitu. Dia nggak, ini Muhammad Nasyih gitu ya. Itu maunya di tempat terbuka, nyantai. Generasi kalian itu generasi-generasi begitu. Nah, generasi yang semacam ini hanya bisa diwujudkan kalau kalian menjadi seorang entrepreneur. Siapa bosnya? Bosnya tidak ada orang lain. Bosnya adalah Anda sendiri. Anda merdeka gitu. Maka itulah menariknya entrepreneur. Nah, entrepreneur itu karena tidak bisa dipastikan keuntungannya, tapi begitu dapat keuntungan berlipat-lipat, kemungkinan besar Anda menjadi kaya itu besar itu ya. Kemungkinannya menjadi kaya itu besar. Beda dengan orang yang gajian gitu. Orang gajian itu bisa ditentukan. Per bulan gajimu cuma 3 juta, 4 juta, 5 juta, mentok 10 juta kalau di kampung. Kalau kamu beruntung kerja di perbankan nasional bisa jadi 15 juta gitu. Tetapi itu jarang sekali. Paling-paling kalau mentok-mentok pengennya jadi DPR kemudian ngeruk duit rakyat akhirnya kan. Nah, jangan ke situ. Jadi fokusnya ke dunia entrepreneur ini. Hanya di dunia entrepreneur itu kalau memungkinkan bahwa market Anda diambil oleh pasar, itu akan melimpah gitu ya. Saya punya murid di Unisula, dia Fakultas Komunikasi, dia kemudian S1-nya dia sibuk mengirim arang, ya. Arang itu briket namanya itu, ya dibawa ke Turki. Dia ketagihan, ya sudah dia menikmati dunia itu. Lebih enak katanya karena dia ketemu relasi-relasi di restoran gitu, tidak di ruang-ruang kelas gitu ya. Lebih nyaman dia jeng-jeng ke luar negeri gitu. Nah teman-teman kita lanjut. Ini waktunya. Pokoknya untuk 2 pertemuan ini kita fokus ini ya, dimaklumi aja lah ya sekadarnya dulu. Menjadi seorang entrepreneur, orang dapat memaksimalkan potensi diri sendiri. Ya, menghasilkan potensi diri. Kalau Anda menjadi orang kantoran, maka Anda tidak bisa memaksimalkan diri sendiri gitu. Anda adalah bagian dari sistem yang kemudian Anda harus mengikuti pola kerja sistem. Bahkan kalau di kantoran itu ada sistem antrian gitu ya. Jabatan itu dipergilirkan. Anak muda terlalu menonjol seringkali dimusuhi oleh senior-seniornya gitu. Anda pernah dengar begitu enggak? Di kantor, kalau Anda terlalu pintar itu, jangan terlalu memperlihatkan kepintaran Anda. Anda akan ditutup bareng-bareng oleh orang-orang yang tidak nyaman dengan kepintaran Anda gitu. Nah, Anda tidak merdeka di situ ya. Anda tidak bisa memaksimalkan potensi sendiri. Tapi begitu Anda entrepreneur, Anda boleh bebas mencari relasi Anda sesuai dengan passion Anda gitu. Nah, tentu saja keuntungan dari entrepreneur adalah kita dapat memberikan kemanfaatan bagi orang lain, apalagi kalau kemudian kita bisa menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya. Teman-teman ya, jadi kita sekarang apa yang terjadi di sekitar kita tentang dunia entrepreneur itu ya, mungkin saya tidak akan jelaskan lama. Tadi masalah kreativitas transportasi sudah saya jelaskan, itu bagaimana fenomena ojek online menjadi solusi
terhadap kebuntuan dari ojek hari ini itu. Ini namanya bisnis creativity. Hari ini itu dunia entrepreneur terbuka luas loh ya. Apapun itu bisa menjadi entrepreneur gitu. Misalnya kayak teman-teman gini, bisa nggak teman-teman jadi seorang entrepreneur dengan kemampuan yang Anda miliki hari ini? Berapa tahun Anda itu sekolah di luar negeri, di Timur Tengah gitu misalnya. Sekarang Anda ukur, Anda cek, namanya cek pasar gitu. Mungkin nggak banyak orang yang sebenarnya minat untuk memperdalami bahasa Arab, tapi dia nggak tahu mau belajar ke siapa. Sementara ini ada satu generasi bersama-sama yang tentu punya ikatan emosional, tiba-tiba pulang ke Indonesia bareng-bareng gitu. Pernah nggak teman-teman berpikir bahwa kalian bersinergi membuat satu sekolah terbaik bahasa Arab yang memastikan bahwa orang mengikuti perkuliahan di tempat teman-teman itu, mengikuti kursus di tingkat teman-teman itu dalam waktu 1 tahun 6 bulan dari nol utul misalnya, bisa dipastikan bisa kuliah di luar negeri gitu misalnya. Ini kan bagian dari pasar yang kemudian bisa kalian coba gitu. Itu bagian dari entrepreneur. Nah, itu juga yang dilakukan oleh zaman dahulu itu namanya Johannes Suryo gitu ya. Ya, ada kreativitas di dunia pendidikan ya. Kalau tadi ada kreativitas di bidang transportasi, ada fenomena ojek, ada juga di dunia pendidikan, itulah entrepreneur itu. Misalnya banyak ditemukan metode-metode baru di dunia pendidikan, terobosan-terobosan baru daripada orang ikuti sekolah formal, dia pilih mengikuti terobosan-terobosan itu seperti ada metode gasing kalau di matematika gitu ya. Ada juga metode matematika itu asyik oleh Johannes Suryo. Ada metode baca kitab kuning. Banyak sekali sekarang itu metode banyak baca kitab kuning itu. Misalnya saya pernah temu di mana itu? Di Magelang itu ada metode Al-Fatih. Orang-orang di camp selama 3 bulan dari nol itu kemudian di drill bahasa Arab ya, di drill kitabnya. Belum sampai ke muhadasah gitu. Nah, itu bagian dari creativity. Ada bimbingan belajar, itu kan sebenarnya solusi ketika anak-anak tidak mendapatkan perhatian serius di bangku kuliah, sementara dia pengen nilai yang bagus orang tuanya. Maka dia pilih jalur pintas, jalurnya adalah itu tadi. Nah, kadang-kadang orang hari ini, orang yang kita anggap sebagai lawan justru adalah teman yang bagus. Orang yang kita anggap sebagai pesaing di dunia pendidikan adalah kawan yang bagus gitu. Saya misalnya ada cerita di Pare gitu ya. Kenapa di Pare Kediri itu pernah dengar teman-teman itu kursus bahasa Inggris gitu. Kenapa banyak orang seluruh Indonesia ke Pare gitu? Karena di sana banyak sekali kursusan bahasa Inggris. Jadi logika kalau kita ada misalnya ada pasar 50 orang sementara dibagi oleh 2 pedagang, maka masing-masing dapat 25. Kalau dibagi menjadi 4 pedagang, maka masing-masing mendapat 12-an misalnya begitu. Tetapi logika itu tidak berlaku di Pare. Justru karena banyaknya alternatif dari bahasa Inggris, kursusan yang begitu banyak satu kampung, sehingga kemudian wilayahnya bukan wilayah Kediri lagi, tapi seluruh Indonesia datang ke sana gitu. Kadang-kadang pesaing itu dibutuhkan gitu. Orang lebih nyaman mencari toko buku di mana pasarnya di situ adalah isinya buku semuanya. Daripada satu toko, 2 toko. Nanti kalau satu toko nggak ada, dia bingung. Dia pulang. Tapi kalau pasarnya banyak, orang bersemangat untuk ke toko. Nah, inilah pilihan-pilihan dunia entrepreneur ya. Ada toko buku online ya, ada kreativitas makanan. Kreativitas makanan misalnya kalau Anda ke Jogja gitu, Anda akan ketemu jejamuran gitu. Jejamuran itu satu restoran yang masakan apapun isinya dari jamur. Tetapi orang nyaman, ada orang yang penyuka sate tapi sudah tidak boleh makan sate karena kolesterol. Dia datang ke jamuran, dia menemukan sensasinya sate tetapi sebenarnya jamur itu. Nah, itu bagian dari creativity. Nah, ini sudah di tempat saya sudah maghrib, ini cuma saya tambah 5 menit kali ya. Ya, pertemuan ke depan kalau sudah tidak maulid nanti baru kita mulai habis maghrib. Sampai jam berapa nanti kita putuskan ya. Ini hanya transisi saja. Teman-teman, kita lanjut.
karakter yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur gitu ya. Hal-hal yang pokok yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Entrepreneur itu adalah orang yang percaya diri, orang yang positif mindset gitu ya. Bagaimanapun kita harus menyadari bahwa dunia ini tidak mungkin tidak ada problem gitu. Hanya orang-orang berani menaklukkan problem itu yang akhirnya berhasil gitu. Kalau ada orang berani mencoba gitu ya, kemungkinannya dia gagal dan dia sukses 50-50. Tetapi kalau dia tidak berani mencoba sama sekali, kemungkinannya cuma satu, memang gagal karena nggak mencoba apa-apa. Nah, seorang entrepreneur itu modal yang paling utama itu adalah percaya diri, punya jiwa positif gitu ya. Orang yang selalu bisa memotivasi diri sendiri gitu. Yang kedua adalah punya jiwa kompetitif, karena bagaimanapun pasar ini luar biasa. Nah, disitulah seorang entrepreneur itu harus menggali informasi yang secara terus-menerus, update terhadap hal-hal yang baru, tidak boleh ketinggalan, dan kemudian memunculkan strategi-strategi yang baru. Di dunia entrepreneur, analisis SWOT sudah tidak berjalan hari ini, ya, karena dunia begitu dinamisnya gitu ya. Pola itu tidak terstruktur gitu. Nah, hanya orang yang yakin bahwa dia akan bergerak terus itu adalah orang-orang yang punya kemungkinan besar untuk sukses. Berikutnya adalah orang-orang yang berani. Seberapapun kita mengikuti seminar-seminar tentang entrepreneur, setiap hari kita dimotivasi orang, tetapi kita tidak mulai gitu ya, kita tidak akan pernah jadi entrepreneur. Entrepreneur itu do it. Do it. Do it itu plesetannya, do it itu kan kerjakan sekarang, do it now. Kerjakan itu sekarang gitu. Kalau orang Jawa diplesetkan do it now. Do it sekarang. Selama Anda tidak mau mulai bergerak, ya kamu tidak akan pernah bisa sampai ujung. Gitu. Nah, berikutnya adalah kreativitas, lalu sikap pelayanan. Ya, sikap pelayanan. Seorang entrepreneur, karena berhubungan dengan pelanggan, maka kita harus punya jiwa untuk pelayan. Kita harus peka. Anda peka, belajarlah kepada tukang jahit gitu ya. Tukang jahit itu kepada pelanggan yang sama, yang selalu datang, dia akan mengukur lagi. Jangan-jangan seleranya sudah berubah gitu. Kita kepada audien, kepada klien kita juga harus peka dan kemudian harus rajin-rajin untuk menjalin ikatan emosional. Nah, bisnis hari ini lebih kuat di ikatan emosional. Anda bayangkan saja kalau Anda masuk ke rumah makan, yang satu Anda disapa, yang satu tidak disapa. Anda akan merasa nyaman disapa dan kemungkinan untuk kembali lagi iya karena ada ikatan emosional. Seperti makan di tempat saudaranya gitu. Nah, ini yang penting di dunia entrepreneur. Entrepreneur itu harus punya sikap itu tadi ya, sikap pelayanan, lalu sikap pemberdayaan. Pemberdayaan itu maksudnya apa? Karena usaha tidak akan bisa dilakukan oleh sendiri. Jadi usaha itu pasti akan melibatkan satu produktivitas. Produktivitas itu kreativitas. Yang kedua adalah strategi marketing gitu. Semuanya tidak bisa Anda lakukan sendiri. Anda mau kaya sendiri itu nggak mungkin. Anda mau mengkreasi sendiri, mempacking sendiri, mengirim sendiri gitu. Ya itu nggak mungkin. Yang ada adalah Anda harus bisa ngemong orang, harus mempercayai orang, harus siap bekerja di tim gitu. Anda harus bisa memberdayakan orang gitu. Nah, memberdayakan itu kepiawaian Anda untuk mencari bakat ya, mencari bakat. Nah, ada temanku dulu bilang begini, paling gampang itu kalau mau nyari partner itu anak santri gitu. Agamanya sudah bagus, paling tidak kalau keahlian masih diajari, tapi karakter pencuri, karakter ngapusi, karakter culas itu bisa diminimalisir kalau dia tahu agama. Gitu. Nah itu penting itu, misalnya kalau Anda menjadi seorang pengusaha, carikan partner adalah orang-orang yang amanah dulu, itu penting di dunia entrepreneur. Berikutnya adalah pantang menyerah. Seorang entrepreneur harus pantang menyerah. Jadi seberapa banyak gelombang badai yang Anda hadapi itu semakin kuat Anda. Jangan kemudian mental kita mental tempe itu baru usaha sekali kemudian misalnya Anda usaha di mana-mana orang usaha pertama kali itu mesti bangkrut dulu. Karena apa? Karena perkenalan orang masih coba-coba gitu. Maka apalagi jualan makanan gitu ya. Harus bertahan 1 bulan, 2 bulan gitu. Jangan kemudian 1 hari nggak ada yang langgani terus kita tutup. Oh berarti nggak laku, belum gitu juga.
Jadi seorang entrepreneur harus gigih dan pantang menyerah. Berikutnya adalah sikap mandiri gitu. Selama mental teman-teman itu adalah selama itu berada di zona nyaman ya. Orang pengennya nyaman gitu. Ada kepastian bahwa 1 bulan dapat uang macam-macam, itu nggak layak jadi entrepreneur. Entrepreneur itu adalah orang-orang yang punya tantangan besar gitu ya. Dan punya keahlian ya. Punya keahlian, di antara keahliannya dia punya skill yang paling sederhana, skill komunikasi. Karena bakat utama di entrepreneur itu Anda harus meyakinkan banyak hal, harus meyakinkan relasi-relasi Anda gitu. Nah, kalau Anda tidak punya apa-apa pun, trusting-nya ada di diri Anda gitu. Saya dulu tahun berapa itu, 2000, sekitar 2006 ya, 2006 itu saya diminta di Kemenang Pusat itu waktu itu saya dampingi Profesor Nasaruddin Umar itu menulis biografi salah satu menteri, biografi Menteri Agama waktu itu. Sudah pasca ya, sudah keleser, itu Kiai Tolha Hasan gitu. Anak santri itu, kepala pondok di Tebu Ireng gitu. Dia cerita itu, baru saya di situ saya dapat ilmu. Dia cerita itu bagaimana dia dari anak pondok yang tidak punya pengalaman apa-apa tumbuh menjadi seorang tengkulak, bukan tengkulak apa istilahnya, seorang pengusaha besar ya di Jawa Timur yang menguasai jagung gitu-gitu ya, penjualan itu. Awalnya dari mana? Awalnya dari trusty saja. Dia datang dia tidak punya sawah, tidak punya apa-apa. Dia datang ke satu kampung di mana kampung itu apa namanya lagi panen raya jagung gitu. Dia kemudian dipasrai sama orang kampung itu. Kalau bisa dijualkan dong di perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi penjual apa namanya barangnya sudah ada, terus dia menjadi perantara gitu ya. Dari situ-situ aja terus itu. Orang kemudian percaya karena dia amanah, sehingga Kiai Tolha Hasan pada waktu itu ada akhirnya menjadi seorang pengusaha sukses ya di wilayah bagian-bagian pertanian gitu. Nah, nanti saya akan cerita khusus ya tentang bagaimana apa namanya salah satu pendiri di Unisula itu namanya Pak Sulhan itu. Pak Sulhan itu hidup di 4 zaman. Di zaman Belanda, di zaman Jepang, di zaman Orde Baru, di zaman Orde Lama dan di zaman Orde Baru gitu. Sampai kemudian dia bisa mendirikan universitas yang besar itu, Unisula gitu. Nah, tentu saja cerita dia dari orang yang nol sama sekali, orang daerah pesisir, daerah Wedung, daerah Jawa Tengah, Demak gitu. Sampai kemudian dia sukses bikin kampus itu, tentu tidak jalan mulus. Jalannya berliku-liku, terjal gitu. Tapi kemudian ketetapan hati untuk selalu punya mental belajar dan pantang menyerah sehingga menjadikan dia menjadi pengusaha sukses gitu ya. Saya kira itu ya untuk hari ini gitu. Saya mohon bantuannya, nanti teman-teman kan bisa absen juga di SIM gitu ya. Absen di SIM tidak harus hari ini gitu ya. Selama 1 minggu ini silakan coba tulis komentar di sana gitu ya. Satu contoh dari apa yang kita pelajari di sekitar Anda tentang orang yang memulai di dunia entrepreneur. Bisa jadi Pak Le Anda, bisa jadi Bapak Anda gitu ya. Bisa jadi tetangga Anda yang sukses gitu. Syukur-syukur Anda mulai menggali informasi bagaimana awalnya dia bisa menjadi sukses gitu. Apa yang dia impikan di dunia itu ya. Saya kira itu, karena ini di tempat saya maghrib itu, kalau orang Sundanya bilang pamali gitu. Maghribnya ditabrak, kita masih sibuk aktivitas gitu. Ya, kita cukupkan untuk hari ini. Jadi bonus untuk teman-teman ini 2 pertemuan ini pendek saja, nanti baru pada pertemuan ketiga ya. Teman-teman nanti mulainya habis maghrib. Minggu depan kita kuliahnya sudah habis maghrib, jadi tidak nabrak maghriban selesai baru kita mulai, mungkin 6:30. Nanti 6:30 sesuai jamnya, berarti habisnya jam berapa? 6:30 sampai jam 8 boleh. Saya kira itu jam 6:30 sampai jam 8 kali ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Itu tadi ya, tolong teman-teman tugasnya bikin komentar tentang apa yang tadi sudah disampaikan. Kasih satu contoh di sekeliling Anda tentang orang yang memulai dunia entrepreneur gitu ya. Kreativitas macam apa yang Anda temukan di mereka itu, sehingga dia bisa entrepreneur. Nah,
Entrepreneur tidak semata-mata di dagang, tapi banyak hal sebenarnya. Termasuk para dai itu juga bisa punya spirit entrepreneur, punya apa namanya spirit creativity gitu. Saya kira itu. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. San, sholat San. Masih sholat nggak? Udah kemarin. Tes, tes. Kiu, kiu. Kiu. Cukup, cukup. Mbok jeruk. Kuk.